Profil Miron Boadu, pemain AS Monaco yang dirumorkan memiliki darah keturunan Indonesia yang kemungkinan bisa jadi pilihan timnas Indonesia untuk round 4. Profil Miron Boadu, striker Liga 1 Prancis yang bisa jadi pilihan timnas Indonesia akan diulas dalam video ini. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang berlaga di benua Eropa memang tengah menarik perhatian publik sepak bola tanah air. Bahkan, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert tertarik terus membidik pemain keturunan agar bisa dinaturalisasi dan bermain di round 4. Berikut profil Miron Boadu, pemain keturunan yang bermain di Liga 1 Prancis bersama AS Monaco yang dirumorkan memiliki darah keturunan Indonesia, Ghana dan Belanda yang mungkin bisa jadi pilihan timnas Indonesia. Miron Boadu merupakan pemain berposisi penyerang yang saat ini membela klub Liga 1 Prancis, AS Monaco. Ia lahir di Amsterdam, Belanda, pada 14 Januari 2001 yang artinya ia masih berusia 24 tahun. Pemain yang pernah bermain di FC Twente tersebut, rumornya memiliki darah keturunan Indonesia, namun garis keturunan Miron Boadu belum jelas. Menurut rumor yang beredar, Miron Boadu memiliki garis keturunan Indonesia, Ghana dan Belanda, tulis Indonesia Abroad di laman Instagram. Namun belum diketahui secara pasti dari pihak mana garis keturunan Miron Boadu. Lanjutnya. Ini cukup menarik, pasalnya sampai saat ini kebanyakan pemain Indonesia bergaris keturunan Indonesia, Belanda atau Suriname, ini Ghana, cukup menarik terangnya. Ia mempunyai segudang potensi yang bisa dimaksimalkan bersama timnas Indonesia jika resmi dinaturalisasi. Potensi pemain yang memiliki market value 121,67 miliar itu untuk langsung menjadi andalan skuad Garuda terbuka lebar. Terlebih, ia sudah mempunyai pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Pemain yang memiliki tinggi badan 184 cm tersebut total sudah bermain sebanyak 213 penampilan dan mampu mencetak 75 gol dan 18 assist di semua kompetisi. Ia baru tampil satu kali bersama timnas Belanda senior di tahun 2019, hingga saat ini sang pemain belum lagi dipanggil timnas Belanda senior maupun timnas Ghana. Mungkinkah Miron Boadu memilih Indonesia atau tetap ingin berjuang masuk skuad utama timnas Belanda lagi? Pilu dialami Ula Romeni. Mesin gol timnas Indonesia ini alami pramusim kelabu. Hal itu dialami Ula Romeni kala membela Oxford United. Dia mengalami cedera saat tampil di laga pramusim di Indonesia dalam ajang yang bertajuk Piala Presiden 2025. Ula Romeni alami cedera di laga Oxford United melawan Arema FC dalam laga kedua fase grup Piala Presiden 2025. Bermain di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Kamis 10 Juli 2025, striker timnas Indonesia itu mengalami cedera saat timnya menang 4-0 atas Arema. Ula mendapat tackle keras di sisi kiri pertahanan skuad Singoedan julukan Arema FC. Setelah terkena tackle, dia tampak merasakan sakit sehingga tidak bisa meneruskan laga. Tackle keras dari Paulinho Mokcelin itu pun ditinjau ulang oleh wasit melalui video assistant referee, VAR. Akan tetapi, wasit hanya memberikan kartu kuning untuk Paulinho. Ula Romeni pun banjir dukungan dari netizen tanah air. Dia berharap sang pemain bisa segera pulih dari cedera. Dukungan itu diberikan usai Ula mengunggah kondisinya di akun Instagram pribadinya oleh Romeni. Dia menampilkan foto yang menunjukkan kaki kanannya menggunakan alat bantu. Selamat teman-teman, dan cepat pulih Ula, tulis akun Ali. Tetap kuat Ula, tulis akun Aldo. Cepat sembuh Ula, tulis akun Iqbal. Salah satu netizen pun berharap agar pelatih Oxford, Gary Rowett meminta agar ada pertanggungjawaban atas cedera yang dialami Ula Romeni. Pelatih Oxford, Gary Rowett harus meminta pertanggungjawaban dari pihak Arema FC dan sang pemain Paulinho, tulis akun Waluyo. Ula juga sangat berterima kasih atas dukungan dari para fans. Dia memastikan bakal berusaha menjalani masa-masa pemulihan dengan sebaik mungkin agar segera kembali merumput bersama Oxford United ataupun timnas Indonesia. Terima kasih atas semua pesannya. Sayangnya saya harus absen selama beberapa waktu, tulis Ula. Tetapi saya akan melakukan apapun supaya bisa kembali secepat mungkin. Selalu tegakkan kepala, tambahnya. Keturunan, Danilho Doeki sangat berharap segera bisa memperkuat timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada banyak hal yang ingin ia lakukan untuk sepak bola Indonesia di masa mendatang. Danilho Doeki merupakan satu di antara beberapa pemain Eropa yang disebut memiliki garis keturunan Indonesia. Pemain Union Berlin itu berharap bisa membela timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, jika ia tak mendapat panggilan dari timnas Belanda senior. Tentu saya berharap bisa membela timnas Belanda senior,
Saya pernah dapat panggilan dari timnas Suriname, namun menurut saya Indonesia lebih menarik, kata Danilho dikutip dari Instagram Indonesia Abroad. Sekali lagi prioritas saya yaitu tim nasional Belanda. Itu mimpi saya. Saya sudah bermain di semua tim Belanda kelompok umur, lanjutnya. Jika takdir saya ke Indonesia, saya berharap bisa berbagi pengalaman yang saya punyai karena sudah bermain secara profesional selama beberapa tahun di Eropa dan juga di beberapa kompetisi besar di sini, tambahnya. Selain itu, Danilho juga berharap bisa membuat pemain-pemain Indonesia lebih maju. Tentu saja hal itu dilakukan dengan komunikasi yang baik. Tetapi, saya pikir sedikit pengetahuan yang pernah saya pelajari di Eropa mungkin bisa membantu pemain muda dan pemain berbakat Indonesia untuk lebih maju dan naik ke level berikutnya, ucap dia. Lebih lanjut, pemain 26 tahun tersebut juga bertekad untuk membuat timnas Indonesia lebih kuat. Dia berharap kehadirannya mampu membuat skuad Garuda lebih berprestasi. Saya juga akan mencoba menikmati permainan, memenangi pertandingan tentunya, mencoba untuk menang sebanyak-banyaknya dan lolos Piala Dunia pastinya, harapnya. Kluivert disinyalir tak gentar tim nasional. Timnas Indonesia menantang Qatar atau Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Terbukti dalam unggahan terbaru di akun Instagramnya Patrick Kluivert 9, pelatih 49 tahun itu tersenyum bahagia saat memimpin rapat tim kepelatihan timnas Indonesia di Belanda. Kerja sama tim mewujudkan mimpi. Menuju Piala Dunia 2026, tulis di unggahan akun Instagram Patrick Kluivert. Dalam rapat tersebut, Patrick Kluivert ditemani seluruh staf pelatih timnas Indonesia. Beberapa di antaranya Alex Pastor, asisten pelatih, Denny Lanzaat, asisten pelatih, dan Quentin Jacoba, pelatih fisik. Patrick Kluivert sendiri menegaskan akan kembali mencari pemain berkualitas yang bermain di Eropa. Saya dan staf akan terus mencari pemain Indonesia yang bermain di Eropa, kualitas di atas rata-rata perlu kita maksimalkan, lanjutnya. Patrick Kluivert beserta jajaran sedang menunggu siapa lawan timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapa lawan timnas Indonesia baru diketahui kelar drawing babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis, 17 Juli 2025 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 6 negara ambil bagian di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka ialah Irak, Uni Emirat Arab, UEA, Oman, Timnas Indonesia serta 2 tuan rumah, Qatar dan Arab Saudi. 6 negara ini akan dibagi ke dalam 2 grup yang berisikan masing-masing 3 tim. Tim yang finish teratas di masing-masing grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi runner-up masing-masing grup akan bentrok di babak playoff. Sebelum dilakukan undian, Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, akan membagi 6 negara di atas ke dalam 3 pot. Pembagian pot ini berdasarkan ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Kamis, 10 Juli 2025. Meski FIFA belum merilis secara resmi, laman football-ranking.com sudah mengeluarkan bocoran. Hasilnya pot 1 ditempati Qatar dan Arab Saudi, pot 2, Irak dan Uni Emirat Arab, dan pot 3, Timnas Indonesia dan Oman. Mengutip dari laman football-ranking.com, Qatar menempati peringkat 53 dunia, Arab Saudi, 58, Irak, 59, UEA, 65, Oman, 79, dan Timnas Indonesia, 118. Berhubung menempati pot 3, Timnas Indonesia akan menantang penghuni pot 1 dan 2. Menarik menanti siapa lawan Timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert turut mengincar pemain keturunan, Kenzo Goodmin, untuk dinaturalisasi agar membela Timnas Indonesia. Terkait pemain incaran itu, Exco PSSI, Arya Sinulinga pun angkat bicara. Arya Singgung membenarkan Kenzo Goodmin yang kini membela klub Inggris, Derby County masuk daftar pemain keturunan bidikan Patrick Kluivert. Namun, PSSI sejauh ini belum melakukan pendekatan apa-apa kepada sang pemain. Sebagaimana diketahui, PSSI tengah mengurus proses naturalisasi satu calon pemain anyar Timnas Indonesia. Dokumen Mauro Zijelstra akan dikirim kepada Kemenpora. Dokumennya sudah lengkap, tinggal dikirim ke Menpora, kata Arya Sinulinga kala dihubungi MNC Portal Indonesia. Dengan begini, ada satu nama pemain lagi untuk memenuhi slot target pemain keturunan yang akan membela Timnas Indonesia. Nama gelandang yang berkarier di Liga Inggris, Kenzo Goodmin, pun menyeruak ke permukaan. Kenzo Goodmin diyakini akan menjadi pemain baru Timnas Indonesia usai PSSI gagal merekrut Jairo Reidewald. Arya Sinulinga pun membenarkan bahwa nama Kenzo Goodmin masuk daftar rekomendasi pemain keturunan Patrick Kluivert. Kendati demikian,
Dirinya mengungkap bahwa PSSI belum melakukan pendekatan apapun kepada pemain yang lahir di Belanda tersebut. Belum, kami belum kontak Kenzo Goodmin. Soal itu belum bisa kami jawab, tapi nama dia masuk ke dalam daftar Patrick Kluivert, tandasnya. Rumornya Kenzo Goodmin mewarisi darah Indonesia dari kakek nenek pihak ibunya. Kakek dan nenek pemain berkaki kanan tersebut lahir di Surabaya. Selain tampil reguler di klubnya, didikan Akademi AS Alkmaar itu sudah beberapa kali tampil di timnas Belanda U16 hingga U19. Dirinya bisa dinaturalisasi karena belum pernah membela timnas senior Belanda. Namun sayangnya, belum ada informasi apapun soal mau atau tidaknya Kenzo membela timnas Indonesia. Patrick Kluivert mengajukan nama pemain keturunan baru untuk memperkuat timnas Indonesia di round 4. Pemain tersebut saat ini memperkuat klub Premier League, Wolverhampton Wanderers. Kijana Delanohoever adalah pemain sepak bola profesional Belanda yang bermain sebagai bek untuk Auxerre dengan status pinjaman dari klub Liga Premier League, Wolverhampton Wanderers. Nama baru ini diajukan Patrick Kluivert setelah PSSI batal menaturalisasi Jairo Reidewald. Diungkapkan anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga, nama baru yang diajukan Patrick Kluivert adalah seorang bek kanan. Pelatih asal Belanda mau timnas Indonesia menaturalisasi pemain keturunan bertipe menyerang. Patrick Kluivert meminta satu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Namanya Kikanahoever dan saya masih mencoba mencari tahu dulu dan sedang saya dalami, kata Arya Sinulinga kepada wartawan. Posisinya bek kanan, namanya terbilang cukup asing, bukan yang selama ini beredar. Dia keturunan Jawa Suriname, pemain Wolves, ujarnya menambahkan. Kijana masih terbilang muda yakni 23 tahun, ia cukup menjadi andalan di klub Prancis Auxerre dengan bermain 30 laga. Di Premier League ia sudah bermain 20 kali. Timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 seusai finish di posisi keempat klasemen grup putaran ketiga. Skuad Garuda bakal berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Putaran keempat ini bakal digelar di Arab Saudi dan Qatar karena AFC telah menunjuk dua negara Asia Barat tersebut menjadi tim tuan rumah. Tak sedikit negara yang sebelumnya mengajukan diri menjadi tuan rumah putaran keempat ini. Kami semua berusaha, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat, 4 Juli 2025. Kami ingin jadi tuan rumah tetapi sekarang kita akan bermain di Arab Saudi dan Qatar, ucapnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa saat ini yang terpenting tim asuhan Patrick Kluivert harus menjalani persiapan dengan maksimal agar dapat meraih hasil terbaik nantinya. Tentu kita harus lakukan persiapan. Kualifikasi menuju Piala Dunia itu ada putaran 4, putaran 5, dan playoff, kata Erick. Kita pernah merasakan hal yang sama ketika mencoba lolos ke Olimpiade. Tim kita sampai ke playoff melawan Gini. Waktu itu bermain di Prancis. Ya hal-hal ini kami usahakan. Yang penting kita jangan jadi bangsa yang menyerah sebelum berusaha, yang penting persiapannya harus baik, tegasnya. Lebih lanjut, Erick juga ditanya apa yang dilakukan PSSI jika Patrick Kluivert tak bisa memenuhi target lolos ke Piala Dunia 2026. Mantan pemilik Inter Milan itu menegaskan bahwa untuk membangun sepak bola tak bisa buru-buru. Menurutnya, semua pihak harus sabar. Dia juga meminta publik harus mengerti dan tak buru-buru menghakimi beberapa pihak. Membangun sepak bola itu perlu kesabaran. Coach Shin Tae-yong 5 tahun kita beri kesempatan. Tetapi saat waktunya selesai, ya kita sudahi. Jelas Erick Thohir. Coach Patrick ada kontrak 2 tahun, ya kita tunggu. Coach Mochi juga ada kontrak 2 tahun, kita tunggu semua. Tidak usah buru-buru. Semua membangun, saya pun sebagai ketua umum sampai 2027, ada waktunya semua. Untuk itu, Erick meminta agar tak ada pihak yang saling memecah belah. Jadi semua tidak usah menjadikan sepak bola ini drama. Saling menghujat, saling memecah belah. Justru sepak bola ini harus mempersatukan dan saya tidak menjadi bagian individu yang takut dikritik. Ya, ini era demokrasi, tuturnya. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert sebelumnya meminta kepada PSSI untuk menaturalisasi pemain keturunan baru demi perkuat timnas Indonesia di round 4. Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha pun ditugaskan PSSI untuk mengurus proses tersebut. Hingga saat ini komunikasi yang terjalin dengan masing-masing agen pemain dikatakannya masih dalam tahap melengkapi dokumen.
Ia pun membeberkan jika semua dokumen sudah lengkap naturalisasi pemain bisa selesai pada Agustus 2025. Saya sih menargetkan Agustus, September ya. Itu sudah jalannya karena ini memang big news. Negara juga butuhkan karena kita kejar prestasi dan segala macam, kata Ratu Tisha saat ditemui wartawan. Saya pikir birokrasi pemerintah akan lebih cepat. Kalau di sini, pemainnya yang mau harus buat surat pernyataan, lalu dokumennya oke, lengkap. Bagaimanapun kan nanti federasi ke pemain, makanya pakai agen itu supaya tidak salah, jelasnya. Mengenai proses kelengkapan dokumen, Ratu Tisha masih menunggu salah satunya mengenai dokumen yang menunjukkan bahwa para pemain tersebut mempunyai darah atau keturunan Indonesia. Kita, PSSI sedang menunggu seluruh dokumen dari para pemain yang ingin dinaturalisasi. Semoga semua berjalan dengan lancar, tegasnya. Persija Jakarta dikabarkan telah memenangi perburuan untuk mendapatkan bek timnas Indonesia, Jordi Amat. Kabar terkini, Jordi Amat sudah sepakat gabung Persija Jakarta untuk musim 2025-2026. Kabar tersebut sudah banyak diungkap oleh akun Instagram seputar bursa transfer Liga 1, termasuk Ngapak Football, Kamis, 3 Juli 2025. Jordi Amat resmi gabung Persija Jakarta San, tulis keterangannya. Jordi Amat didatangkan Persija Jakarta dari klub Liga Malaysia, Johor Darul Takzim, JDT. Bersama JDT, Jordi Amat mencatatkan 25 pertandingan dengan mencetak 2 gol dan 1 assist. Jordi Amat sendiri memang sudah banyak dikaitkan dengan klub-klub Liga 1 setelah kontraknya habis bersama Johor Darul Takzim, JDT. Selain Persija Jakarta, tim-tim lain yang dikaitkan dengan Jordi Amat adalah Bali United, Persib Bandung hingga Bayangkara FC. Tak hanya klub Liga 1, Jordi Amat juga kabarnya diminati klub kasta kedua Liga Spanyol, yakni Malaga dan Almeria. Namun kini, Persija Jakarta menjadi tim yang sukses mendatangkan Jordi Amat. Selain Jordi Amat, Persija Jakarta kabarnya juga masih akan kedatangan satu lagi sosok pemain diaspora. Kabar tersebut disampaikan oleh Presiden Jakmania, Diki Sumarno. Diki Sumarno membenarkan bahwa Persija Jakarta sedang menjalin komunikasi dengan pemain diaspora. Menurutnya, ada 2 pemain diaspora yang dekat dengan Persija Jakarta. Diki Sumarno menyebut, 2 pemain itu berposisi bek dan penyerang. Ada pemain diaspora, insya Allah semoga beneran ada pemain diaspora, ucap Diki Sumarno, dikutip dari YouTube Bola Bung Binder, Sabtu, 28 Juni 2025. Harusnya sih sudah oke. Pembicaraan, saya nggak berani bilang oke kalau belum tanda tangan, bisa saja di ujung tiba-tiba ditikung klub lain, jelasnya. Belakang, sama depan juga ada 2 lah yang lagi dibicarakan, yang diinformasikan ke saya seperti itu. Mengacu dari omongan Diki Sumarno, maka sosok itu mengarah ke Jordi Amat dan Rafael Struijk. Untuk Jordi Amat sudah didapatkan, sedangkan Rafael Struijk berposisi sebagai striker. Rozi Jelstra. PSSI akan menaturalisasi 2 pemain asing keturunan Indonesia lagi. Ada nama baru kali ini yang diungkap anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Arya Sinulinga mengungkapkan kepada publik bahwa saat ini PSSI sedang merancang strategi demi bisa menggaet 2 pemain keturunan baru masuk ke timnas Indonesia. Menurut pengakuan Arya Sinulinga, 2 pemain naturalisasi ini namanya tidak terlalu santer terdengar di media, tak banyak orang yang membicarakannya. Dan saat ini pihak PSSI yang jelas sedang mengurus semua proses kepindahan kewarganegaraan dari 2 pemain rahasia ini. Hal tersebut disampaikan Arya Sinulinga saat ditemui wartawan di Jakarta. Apakah ada pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia, Pak? Tanya salah satu wartawan kepada Exco PSSI tersebut. Tambahan pemain keturunan lagi? Tentu saja, jika ada yang mau atau rekomendasi dari pelatih, kata Arya Sinulinga. Yang pasti kita lagi urus, lagi proses. Dokumen sudah masuk, nama-namanya sepertinya agak asing di telinga. Lanjut Arya Sinulinga. Keturunannya dari sana juga, dari timnas pusat, Belanda, tanya wartawan lagi. Iya dari sanalah, balas Arya Sinulinga. Meski demikian Arya Sinulinga tidak mau memberitahu secara detail sosok dari pemain naturalisasi yang ia maksud ini. Hanya saja Arya Sinulinga menyebut posisi dari kedua pemain rahasia yang akan dinaturalisasi ini. Nantilah, tapi yang pasti ada. Posisi sayap sama penyerang, jawab Arya Sinulinga. Sementara ini PSSI juga masih mengusahakan untuk merekrut pemain asing di posisi striker, lagi, agar tim asuhan Patrick Kluivert semakin gahar lagi. Depan masih kita cari. Iya biar mereka, pemain yang sudah ada, bisa bersaing, pungkas Arya Sinulinga. Diketahui pemain naturalisasi timnas Indonesia mendapat banyak pujian, salah satunya dari sejumlah media asing.
Kesuksesan pemain naturalisasi dalam memajukan proses perkembangan timnas Garuda membuat banyak mata menyoritinya dengan baik. Seperti yang kita lihat, pemain naturalisasi timnas Indonesia di kelompok umur dan juga senior memberikan dampak positif bagi permainan di atas lapangan.